Kemudian, beberapa orang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara seiman, jika kamu tidak disunat sesuai dengan adat istiadat Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Lalu ketika terjadi perselisihan dan perdebatan yang tidak kecil antara Paulus dan Barnabas dengan orang-orang itu, mereka memutuskan bahwa Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lainnya dari mereka harus naik ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul dan para penatua terkait dengan persoalan ini. Maka, setelah diantar ke dalam perjalanan oleh para jemaat, mereka melewati Fenisia dan Samaria sambil menceritakan dengan jelas tentang pertobatan bangsa-bangsa lain, dan hal itu membawa sukacita besar bagi semua saudara seiman. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka disambut oleh para jemaat, para rasul, dan para penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah Allah perbuat melalui mereka. Namun beberapa orang dari golongan Farisi yang sudah percaya berdiri dan berkata, penting untuk menyunat mereka dan untuk memerintahkan mereka agar mematuhi hukum Musa. Para rasul dan penatua bertemu bersama untuk membicarakan persoalan ini. Setelah berlangsung perdebatan yang panjang di sana, Petrus berdiri dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa pada zaman dahulu Allah telah membuat pilihan di antara kamu bahwa melalui mulutku, bangsa-bangsa lain akan mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah bersaksi kepada mereka dengan memberikan Roh Kudus kepada mereka, sama seperti yang telah dilakukannya kepada kita, dan Ia tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka setelah Ia menyucikan hati mereka melalui iman. Jadi sekarang, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan kuk yang berat di leher para murid, yang baik nenek moyang kita maupun kita tidak akan pernah sanggup menanggungnya? Namun, kita percaya bahwa kita diselamatkan melalui anugerah Tuhan Yesus, sama seperti mereka juga." Kemudian seluruh kumpulan orang itu terdiam dan mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus, sementara kedua rasul itu menjelaskan segala tanda dan mujizat yang telah Allah perbuat melalui mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah mereka berhenti bicara, Yakobus menjawab, "Saudara-saudara, dengarkan aku. Simon telah menjelaskan bagaimana Allah sejak awal sudah memperlihatkan bangsa-bangsa lain untuk mengambil dari antara bangsa itu suatu umat bagi namanya. Perkataan para nabi menyetujui hal ini seperti yang tertulis, setelah ini aku akan kembali dan akan membangun kembali kemah Daud yang sudah runtuh. Aku akan membangun kembali puing-puingnya dan aku akan memugarnya, supaya umat manusia yang tersisa dapat mencari Tuhan dan semua bangsa lain yang dipanggil melalui namaku yang melakukan semua ini. Firman Allah yang melakukan semuanya ini telah diketahui sejak permulaan zaman. Jadi, aku berpendapat bahwa kita seharusnya tidak menyulitkan orang-orang dari bangsa lain yang telah berbalik kepada Allah. Namun, kita seharusnya menulis kepada mereka agar mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang dicemari oleh berhala-berhala dan dari dosa-dosa seksual, serta dari apa yang telah dicekik dan dari darah. Sebab sejak generasi terdahulu, Musa telah mempunyai di setiap kota orang-orang yang memberitakannya karena dibacakan di sinagoge-sinagoge setiap hari Sabat. Lalu, dipandang baik oleh para rasul dan penatua dan seluruh jemaat memilih orang-orang dari antara mereka untuk diutus ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Mereka mengutus Yudas yang disebut Barsabas, serta Silas para pemimpin di antara saudara-saudara seiman, dan mereka menulis surat dengan tangan mereka demikian. Dari rasul-rasul dan penatua-penatua, saudara-saudara seimanmu, kepada semua saudara seiman bukan Yahudi di Antiokhia, dan Syria, dan Kilikia, salam. Karena kami telah mendengar bahwa beberapa orang dari antara kami, yang kepada mereka kami tidak memberi perintah, telah menanggungmu dengan perkataan mereka yang menggoyahkan jiwamu. Hal ini dipandang baik bagi kami, setelah menjadi sepakat untuk memilih orang-orang dan mengutus mereka kepadamu bersama dengan saudara-saudara kami yang terkasih, Barnabas dan Paulus, yang telah mempertaruhkan hidup mereka demi nama Tuhan kita, Kristus Yesus. Oleh karena itu, kami mengutus Yudas dan Silas, yang mereka sendiri akan memberitahukan hal-hal yang sama secara lisan. Sebab alangkah baiknya bagi Roh Kudus dan bagi kami untuk meletakkan beban di atasmu yang tidak lebih berat daripada yang perlu ini, bahwa kamu harus menjauhkan diri dari apa yang telah dipersembahkan kepada berhala, dan dari darah, dan dari apa yang mati dicekik, dan dari dosa seksual. Jika kamu menjaga dirimu sendiri dari hal-hal ini, kamu melakukan yang baik. Sampai jumpa. Setelah mereka berpamitan, mereka turun ke Antiokhia, dan setelah mengumpulkan jemaat, mereka menyerahkan surat tersebut.
Ketika orang-orang percaya membacanya, mereka bersuka cita karena penghiburan itu. Yudas dan Silas yang mereka sendiri adalah nabi, meneguhkan dan menguatkan saudara-saudara seiman dengan banyak perkataan. Dan setelah mereka tinggal di sana untuk beberapa waktu, orang-orang percaya itu melepas mereka pulang dengan damai kepada orang-orang yang telah mengutus mereka. Akan tetapi dianggap baik bagi Silas untuk tetap tinggal di sana. Namun Paulus dan Barnabas tinggal di Antiokhia sambil mengajar dan memberitakan firman Tuhan bersama dengan banyak orang lain juga. Setelah beberapa hari, Paulus berkata kepada Barnabas, "Ayo kita kembali dan mengunjungi saudara-saudara seiman kita di setiap kota, tempat kita memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin mengajak juga Yohanes yang dipanggil Markus. Akan tetapi, Paulus menganggap bahwa tidak seharusnya mengajak orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak pergi bersama mereka untuk pekerjaan itu. Maka terjadilah perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah satu sama lain. Barnabas membawa serta Markus dan berlayar ke wilayah Siprus, tetapi Paulus memilih Silas dan pergi setelah diserahkan oleh saudara-saudara seiman ke dalam anugerah Tuhan. Dan ia melewati Siria dan Kilikia sambil meneguhkan para jemaat.